Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Hari ini sebenarnya nggak ada jadwal review nih. Cuman kebetulannya tiba-tiba datang nih si Fuji, datang ke sini bawa busur. Terus dia bilang, "Bang, review." Minta di review, terus langsung balik. Kurang ajar kan ngerjain gue. Tapi tetap tayangnya sih nanti 3 mingguan lagi. Cuman ya udah, berhubung karena busurnya mau dibawa balik, ya udah gue review duluan nih, gue syuting duluan. Buat khusus buat si Fuji di Purwakarta ngerjain gue. Jadi langsung aja to the point ya, nggak pakai lama. Karena berhubung busurnya menarik, jadi ya udah oke lah, oke, gue dikerjain deh. Sore-sore sampai kameramen ditelepon. Ini busur yang mau di-review. Bentuk stringnya kita string dulu, terus kita cek detail ya. Kita cek detail, kita string dulu ya. Ya hornbow, tapi ya nyetringnya gini aja ya kan. Tuh. Biasa hornbow. Pertama kali di string berarakan bentuknya. Ini kita injek dulu nih, injek dulu. Maaf Kang Yayan, kalau nggak diginin berantakan banget soalnya. Mendingan dikit dah ya. Oke, mendingan dikit dah. Sininya lentur banget ya. Oke. Oke. Gue akan ngomong apa adanya ya. Kalau gue based on perbandingannya gue ambil dari si Gakgung, maksudnya karena hornbow saat ini yang gue punya dan gue pegang Gakgung, jadi gue ada sedikit perbandingan yang gue pegang dari Gakgung, dan ini masih busur-busur asiatik panjang ya, jadi harusnya sih lumayan masuk lah. Kalau gue ke Turkis mungkin agak berantakan. Kita cek detail dulu ya. Oke. Wah, kulit parinya bentuknya udah kayak reptil tuh, ya kan? Jendol-jendol ya. Lucu. Ya apa, bentuknya begitu. Antik sih, antik. Ya, kulit parinya nih di sini, terus ini tanduk juga ya, tanduk juga ternyata ya. Tanduk ya, gue pikir kayu. Kayu. Nggak tau lah, gue nggak begitu ini juga sih, paham juga nih ya. Yang pasti ini kulit pari ya, siahnya udah ketutup kulit pari. Bridge, oh ini tanduk berarti sama nih, tanduk di atas nih juga tanduk nih bridge-nya. Oke, kesininya dipakein kulit ya, ini kulit nggak tahu domba apa kambing, domba apa sapi, domba kayaknya ya, pori-porinya gue lupa. Nah, beda gaya nih Bisbarknya ya. Bisbarknya sih keren nih. Ini kayaknya Bisbark Kang Rashid nih. Bisbarknya sih keren, dan emang gayanya Cina ya, nyamping gini Bisbarknya, apa garisnya. Kalau Korea kan ke atas bawah, dia ke samping gini. Jelek sih, maksudnya jelek. Kenapa dia begini ya? Cuman begini emang modelan Cina begini nih, ke samping gini, bukan lurus ke atas. Kalau Korea kan lurus ke atas, lebih ganteng sih tampilan. Cuman secara finishing jadinya biasa aja bagian sininya, apa karena bentuknya begini. Tapi emang begitu sih, mancu jelek bentuknya. Malah ada yang ditutupin kayak bulu-bulu gitu. Aduh ya Allah, itu katro banget kalau kata gue, bulu-buluan gitu. Nah, untuk ini sih lumayan lah. Terus ini kulit pari, emang basicnya ini mau dibikin natural ya, banyak main kulit pari. Ini nih kulit juga nih, kulit kayu nih, kayu murbei kayaknya kayu murbei ya. Mau tanya detailnya mungkin tanya ke Kang Betota ya, Kang Yayan ya. Cuman nih antik sih. Tapi untuk orang-orang yang suka natural ya, ini menarik ya. Kayu Bisbarknya mungkin sekalian dikasih yang lebih buduk lagi aja kalau menurut gue. Ini kan murbainya udah begini nih, kayunya nih
Mungkin kayunya kayu yang karakter begini aja sekalian yang kasar gitu. Kan ada tuh birchbark yang agak sobek-sobek gitu tuh. Ada tuh. Nah, sekalian aja dibikin gitu. Jadi nge-grunge sekalian berantakan. Sini ya bentuknya. Oke. Stringnya pakai Dacron. Kalau dia mau main otentik sih mungkin bisa pakai sutra gitu ya. Cuman ya udahlah. Kalau Gakung kan sutra tuh, cuman mau ngambil gampang diganti ke fast flight. Ini pakai Dacron surfing. Oke, di sini modern. Kurang di sini doang nih kalau untuk bicara full natural ya di stringnya bisa diganti. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah ya. Ini tanduknya. Pilihan tanduknya bagus. Ini pilihan tanduknya bagus. Kenapa gue bilang bagus? Nanti gue tempel sama Gakgung gue. Ini percis banget sama Gakgung gue. Sampai di atas walaupun ada kerutan-kerutan, tapi ya Gakgung juga gini sih kerutan-kerutannya nih. Nah, jadi menurut gue sih aman-aman aja. Paling kalau mulai ngaco-ngaco tinggal dililit. Cuman kurva di atas nih kayaknya agak terlalu rendah ya, terlalu lentur ya. Jadi mungkin di bawahnya bisa ditaper lagi mungkin tanduknya mungkin ya. Ya tergantung Kang Yayan sih. Ya, ini buat part ini. Cuma gue ngomong apa adanya ya. Oke, balik lagi ke gue nih. Jadi nih kalau dilihat begini bentuknya berantakannya untuk kaidah dari si Mancu ini malah kayak busur gaya Korea kurvanya. Kalau menurut gue Korea Tartar ini tinggal ganti di sini. Tapi salut gue acungin jempol banget Kang Betot, karena jujur orang pertama yang ngasih hornbow ke gue ini orang pertama yang ngasih hornbow. Udah pernah ada Gus Mahmud ya, pernah kirim, tapi menurut gue masih dibalikin, jadi ada kurang di LBS, karena menurut gue LBS-nya terlalu rendah. Gue minta dinaikin, jadi gue balikin. Kalau ini secara fungsional udah berhasil. Fungsional tanduk, kalau kita bicaranya udah fungsional aja, udah bisa dipakai, nyaman, enak, ya udah beres, aman. Oh, Kang Betot, mungkin ini kalau diganti kulit kali ya. Ini kan kulit nih. Emang sih karakter Mancu Cina birchbark nyamping gini sih. Tapi itu terserah deh. Itu masalah finishing, itu selera. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau order apa gimana ya ngomong sama dianya aja deh. Cuman kalau gue kurang serk birchbark gini. Ini sih subjektif. Harusnya sih orang ada yang suka, ada yang enggak. Itu sih terserah ya. Ini kalau masalah finishing ini terserah. Cuman kalau kita lihat di luar dari si birchbark, semuanya secara fungsional dan bentuk ini oke banget, natural banget. Kulitnya, terus ini parinya bagus. Dan ya nilai lebih satu. Dia nggak punya alat. Dia ngebuat bener-bener secara manual. Jadi dia bukan boyer yang punya peralatan yang super lengkap gitu, enggak. Dia peralatannya sangat minim tapi sukses. Itu gua acungin jempol lagi. Jempol. Kalau gua ngomong ke anak gue nih, jempol 2 kan. Jempol 2 buat Kang Betota ya. Ajib. Tapi sekarang kita cek secara feel, handshock, vibrasi, dynamic experience, terus apa ya? Kok dynamic experience, akurasi, kita tes semua ya. Kita tes coba pakai 30, panjang 30, karena ini mini mancunya. Jadi gue takut kalau ditarik sampai 32, 33 takutnya berantakan busurnya. Jadi main di 30 aja. Tapi tadi sempat cobain di 28 sih terlalu pendek, lesutannya nggak ada. Yang kita cek ya, kita tes ya, deket aja 10 meter. Yuk. Oke, tes 10 meter. Feel dulu ya, draw experience. Wow. Oke, sekalian lihat kurvanya nih, kurvanya ya. Ini di 30, 29-30 lah, itu kurvanya ya. Lihat kurvanya. Draw experience-nya udah dapat mancunya. Oke. Gue cuman kurang serak di kurva, tapi ya udahlah, nggak ada masalah. Kita tes shot, draw experience. Oke.
tarik di 30. Masya Allah, handshocknya super ya, mancu, gaya mancu, handshocknya gede. Nah, gue belum cek LBS nya berapa, nanti kita hitung ya, kita hitung nanti ya. Oke, handshock vibrasi minim banget vibrasi, tapi handshocknya gede, handshock gede, gaya mancu emang begini. Dan harusnya aeronya juga aero gede-gede. GPP-nya GPP 12. Masya Allah. Tapi fungsinya udah fungsional busurnya. Ini kalau ditarik nggak sampai 30 nggak enak nih busur. Oke. Wow. Vibrasi nggak ada, handshock vibrasi. Experience-nya enak sampai ujung. Masya Allah, sampai ujung. Kang, gue siksa dikit nggak apa-apa ya. Oke, terakhir. Masya Allah. Cek akurasi nggak? Nggak usah. Ya, lihat aja deh. Maksudnya lihat aja. Lihat aja. Tapi ntar kita tes lagi handshock vibrasi. Basicnya sih akurasinya juga bagus. Akurasinya bagus. Akurasi bagus. Kita tes ntar berapa panjang dan berapa LBS-nya si busur ini, berapa LBS ya di 28 ya, karena nggak ada informasi. Dan si Puji nggak ada omongan-omongan apa-apa ke gue, cuma ngasih ini review. Suwe kan emang. Terus sekarang gue review, dia packing mau pulang. Archer nggak beradab. Cia, titik kira-kira di sensor nggak ya? Kagak, bodo amat. Ini gue cek, gue bawa ngukur LBS, jadi gue bakal ambil di 28. 28-nya di sini ya, ujung poin. Ya, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. 28 di sini, jadi gue tarik sampai sini. Sampai sini kita lihat berapa LBS-nya ya. Berapa LBS-nya pakai ini, kita cek. Wak, titip dong, Wak. Ambilin itu, Wak, timbangan, Wak. Yang digital di situ. Ini kita tes di sono di lemar ya, di pinggir-pinggir situ. Oke, bismillah. Oke, sampai sini. Oke, 35. Ya, 35 banget nih, 35 LBS di 28. Ya. 35 di 28. Ya, oke. Ini busur 35 di 28. Terus ini arrow panjangnya, ini yang gue pakai arrownya, taruh aja, Bu, timbangan ya. Ini arrownya, arrow yang gue pakai panjang 30 ya, panjang 30. Oke. 30 kita fullin di 30. Terus berapa gram arrownya? Sini lihat, kita lihat arrownya berapa gram. 30 gram ya, 30 gram. Oke. Sekarang kita cek berapa LBS terakhir ya di 30 gram. Di 30 panjang. Di panjang 30 berapa LBS-nya? Gua rasa sih 45-an deh kayaknya sih. Kayaknya 40-45. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Cantolannya kurangnya digetok dulu kali ya, biar agak tongkin begini nih penyakitnya. Cat. Nyangkut lagi. Oke, up. Oke. Sampai ujung. 38. 38 di 30. 28 2 LBS, 38 tadi 35 6 7. Cuma 3 LBS. Cuma 3 LBS. Kecil banget ya. Ya, gua kurang tahu secara kaidah gimana yang baik. Setahu gue 3 LBS naiknya
per 1 lbs, 3 lbs per 1 inch. Tapi gue nggak bisa jawab, gue nggak bisa jawab untuk masalah itu, gue nggak bisa jawab. Silahkan tanya yang lebih baik dan secara historikalnya gimana kan, ininya gue kurang paham. Tapi ya udah, kita ambil ini arrow-nya tadi 30 gram ya, 30 gram kita tarik di 30 inch, beratnya 38 lbs ya, kita tarik ya sekarang sekali lagi. Oke, gue ambil shoot untuk di angka 3 aja ya, di angka 3 ya, gue ambil apa namanya shootnya, akurasinya gue tembak angka 3, gue tarik di 30. Masya Allah. Oke ya, 32,9 lah ya. Oke, awal gue masih akurasinya belum dapet. Masya Allah, tapi lumayan sih, lucu. Ini satu garis lurus nih gue bikin nih, segaris. Masya Allah. Untuk busur horn gayanya bisa begini sih, ajib sih ini. Terakhir ya, gue coba agak dengan katra dan back tension. Bismillah. Masya Allah. Tapi gara-gara gue katra dan back tension dia jadi naik, tapi satu garis. Berantakan. Yo. Basicnya akurasinya sih liar, tapi bagus kok. Maksudnya nggak yang, ya gimana ya, ini mancu sih. Basicnya liar, tapi ya kita bicara dari kaidah secara secara hornbow-nya aja ya. Kalau secara hornbow-nya dari segi fungsional, ada satu yang mau gue jadiin, yang jadi concern gue, yang kekurangan gue ya. Ini di bagian siah nih. Gue dengernya tadi ngejeplak tuh di sini nih, dan ini mungkin juga yang bikin nambah dia jadi apa namanya, hand shock. Jadi makin besar nih, ngejeplak plak. Dan tadi gue cari apaan ya di sini nih. Kalau ini di shape lagi dikit, ngerounded gitu loh, apa ngelingker. Nah, gue tempel sama alibow ya. Cuman basicnya ini udah dicek ya, akurasi udah dicek. Agak liar, tapi masih satu garis. Ini cuman masalah draw gue bukan penembak draw yang panjang ya kan, jadi agak liar. Itu juga karena kesalahan gue harus mengakui kalau ini kesalahan gue juga, karena gue bukan pemain tarikan panjang. Ini kan gue paksa tarik 30 ya, overdraw-nya gue gitu loh. Jadi naik turun. Tapi secara akurasinya dia satu garis lurus masih. Dalam artian dia nggak nyebar ke sana, nggak nyebar kanan kiri, nggak sampai ke sini, masih satu garis lurus. Jadi secara akurasi ini masih dibilang bagus. Gue anggap ini bagus secara akurasi. Cuman masalah naik turun ini karena drawing gue tadi, dan terus gue coba back tension sama pakein katra mancu, otomatis jadi lebih tinggi satu, karena power nambah kan. Apalagi kalau di Mafruk, Muktalas, tambah lagi dia powernya. Tapi secara kaidah hornbow-nya busur ini berhasil, itu plusnya. Dan gue jujur sangat-sangat tertarik, justru pengen tahu. Sekarang jadi malah pengen tahu nih, ini si Kang Betot nih jual berapa, gue nggak tahu. Terus berapa lama pembuatannya. Menurut gue inget dia bikin ini nih belum terlalu lama deh. Maksud gue, dia kemarin banyak ngeproduksi kan Turkis gitu, toto nongol aja gini. Kapan bikinnya gitu ya, walau alam deh. Cuman dia cepet banget menurut gue. Apakah fungsional? Sejauh ini fungsional ya, cuman yang kekurangan di kurva sininya aja sih menurut gue. Jadi kayak busur Korea tartar. Simetrinya terlalu banyak. Bukan berarti mancu itu simetris ya, asimetris juga, tapi ini terlalu banyak. Cuman itu doang sih. Kayak gayanya kayak gaya tartar. Dan ini terlalu pendek untuk mancu. Mungkin lebih panjang lagi dan airbase lebih berat lagi, jadi banget. Tapi udah nggak ada masalah, itu
subjektif. Ini kita anggap ini mini mancu, jadi nggak ada masalah. Ya dari segi tanduk ya, dari segi tanduk mirip banget. Bulatan lekukannya ya malah si punya gue ada yang retak-retak gitu malah. Tapi ya itu hal biasa. Biasanya malah emang Korea dililit-lilit banyak sampai sini-sini dililit-lilit. Udah nggak aneh. Ini bawahnya juga. Bawahnya ya. Kenapa gue bilang kayak tartar nih ya, gue mundur ya. Kenapa gue bilang kayak tartar? Lu lihat bentuknya, kurvanya. Ini cuma gara-gara di atasnya aja begini. Ini gaya-gayanya mirip banget sama busur tartar bentukannya. Itu doang sih. Dan ini jadi kayak Mongol. Ini kayak Mongol, bukan kayak mancu. Mancu untuk, makanya tadi gue bilang secara kaidah perbusuran dia udah out of the box lah. Setahu gue mancu agak lebih begini nih. Ini mirip sama Mongol nih. Kayak yang dibikin sama Pak Desupri kemarin kan arahnya kayak gini. Ya, ini lebih kayak Mongol. Nah, makanya gue bilang tadi out of the box ya, keluar dari konsep, tapi ya udah nggak ada masalah. Gue tetap lihat dari sisi dia berhasil buat hornbow seperti ini, itu nilai lebih plus banget, karena sampai saat ini belum ada yang gue pegang bener berhasil, maksudnya mana gitu loh. Maksudnya gue butuh pembuktian busur karya-karya lokal aja sih. Kita tunggu banget lah. Nah, buat dari teman-teman lokal hornbow untuk ngirimin, silahkan. Kalau emang gue nggak mampu beli ya gue balikin, ya kan. Kalau ada teman-teman yang beli ya syukur-syukur, ya kan. Ya, gue juga nggak tahu ini, karena langsung disuruh bawa pulang sama si Fuji. Padahal mungkin di sini banyak yang mau beli, ya kan. Dan harganya berapa gue nggak tahu, informasinya gimana gue nggak tahu. Cuma basically overall gue tunggu banget buat Kang Betotah karyanya yang berikutnya, yang di luar dari mancu. Gue tunggu banget karyanya kayak gimana. Yang ini soalnya udah oke banget, berhasil. Ini udah berhasil banget, fungsional dan beratnya juga enak, ringan. Karena biasanya hornbow berat banget, ini enggak nih. Ini hampir sama Gagung gue, jadi luar biasa sih. Udah kurang lebih gitu aja deh ya, karena ini lagi rame banget sebenarnya, dan si Fuji ngerjain gue disuruh dadakan nge-review. Udah gitu aja. Yang pasti terima kasih banyak udah Kang Yayan udah ngirimin busurnya buat di review, busur betot bow ya. Semoga makin maju, makin sukses, karyanya makin keren-keren dan makin banyak variatif, banyak yang bisa dikirimin ke gue, ya kan? Karena gue tertarik banget sama busurnya. Hornbow-nya ini berhasil. Menurut gue ini hornbow-nya sukses. Kalau masalah finishing dan lain-lain, gue nggak peduli. Asal itu udah berhasil hornbow-nya, itu udah gue acungin jempol. Ya, udah sekian review hari ini dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ucapannya juga berantakan, tapi udah gitu aja. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.